Pengertian: VLAN adalah sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil, subnet, berada dalam jaringan switchet yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch harus dikonfigurasi dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasi dengan sebuah VLAN tunggal disebut sebagai access port. Subjaringan atau subnet adalah pembagian secara yang terlihat secara fisik dari IP jaringan. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit grup ungu, identik, dan paling signifikan dalam alamat IP address mereka. Hal ini menyebabkan pembagian logis dari alamat IP kedua bidang, jaringan, atau routing prefice dan sisa field atau pengenal host. Field sisanya adalah pengidentifikasi untuk host tertentu atau antarmuka jaringan. Metode yang digunakan untuk menerapkan VLAN. Port base. VLAN dibagi berdasarkan port, metode konfigurasi yang paling banyak digunakan, sering diimplementasikan di mana DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP ke host. MAC base. VLAN dibagi berdasarkan MAC address. Setiap alamat harus dimasukkan ke dalam switch dan dikonfigurasi secara individual. Protocol base. VLAN dibagi berdasarkan protokol layer 3 atau IP, dikonfigurasi seperti MAC address tapi menggunakan alamat IP keanggotaan VLAN. Static VLAN. Static VLAN adalah tipe VLAN yang paling umum dan paling aman. Setiap anggota dari suatu VLAN ditentukan berdasarkan nomor port switch. Keanggotaan akan tetap selamanya seperti itu selama belum diubah oleh network administrator. VLAN yang menggunakan cara ini disebut port-based VLAN. Dynamic VLAN. Pada Dynamic VLAN, keanggotaan akan ditentukan secara otomatis menggunakan software yang diinstal menggunakan server pusat, yang disebut VLAN Membership Policy Server, VMPS. Contoh softwarenya adalah Cisco Works 2000. Dengan menggunakan VMPS, kita dapat menentukan anggota VLAN berdasarkan MAC address, protokol, dan aplikasi untuk membentuk Dynamic VLAN. Link VLAN. Access link. Access link adalah tipe link yang umum dan yang dimiliki oleh hampir semua jenis switch VLAN. Access link lazimnya digunakan untuk menghubungkan komputer dan switch. Access link tidak lain merupakan port switch yang sudah terkonfigurasi. Selama proses transfer data, switch akan membuang informasi tentang VLAN. Anggota suatu VLAN tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN yang lain, kecuali dihubungkan dengan router. Access link hanya mendukung teknologi Ethernet biasa LASA, 10 Mbps, dan Fast Ethernet, 100 Mbps. Trunk link. Trunk link adalah link VLAN yang digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch yang lain, switch dengan router, atau switch dengan server. Jadi, port telah dikonfigurasi untuk dilalui berbagai VLAN, tidak hanya sebuah VLAN. Trunk link hanya mendukung teknologi Fast Ethernet, 100 Mbps, dan Gigabit Ethernet, 1000 Mbps. Inter-VLAN. Inter-VLAN bertujuan untuk menghubungkan host-host yang berada pada VLAN yang berbeda. Supaya dua VLAN dapat berkomunikasi maka diletakkan router sebagai gateway masing-masing VLAN. Tipe VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk user dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim voice-based traffic. Default VLAN. Ketika switch pertama kali dinyalakan maka semua port yang ada di switch akan menjadi anggota default VLAN native VLAN. Link antara switch dengan switch atau switch dengan router menjadi native VLAN. Manajemen VLAN. VLAN yang dibuat untuk admin dalam mengatur kapabilitas dari switch atau VLAN yang dibuat untuk memanage device yang terhubung. Voice VLAN.
FLAN yang ditunjukkan hanya untuk traffic voice. Keuntungan FLAN. Security keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri, karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas data dibatasi segmennya. Cost reduction penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Higher performance pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Broadcast storm mitigation pembagian jaringan ke dalam FLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadinya karena adanya pembatasan broadcast domain. Improved its staff efficiency. FLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang sumber daya network berbagi dalam segmen yang sama. Membutuhkan simpler project or application management. FLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis.